Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NIM D102 116 1039. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem waktu nyata, yaitu tentang desain model pitch untuk sudut tinggi pada sayap pesawat terbang. Pertama, latar belakang. Dinamika pesawat bisa sangat non-linear ketika terbang pada sudut serangan yang tinggi. Perlunya sebuah pesawat terbang pada sudut serangan tinggi semakin rendah, tetapi mungkin ditemui beberapa situasi untuk seperti menghindari tabrakan dengan medan, terbang selama kondisi cuaca buruk, melaksanakan manuver menghindar, mengurangi jarak pendaratan, atau mengurangi situasi darurat lainnya. Namun, pengendalian penerbangan non-linear bisa jadi menantang. Hambatan utama dalam merancang sistem kontrol penerbangan untuk model non-linear adalah pemodelan ketidakpastian dan variasi parameter yang menggambarkan karakteristik pesawat itu sendiri. Secara tradisional, sistem kontrol penerbangan dirancang berdasarkan model matematika linear pada berbagai kontrol penerbangan, dirancang berdasarkan model matematika linear pada berbagai kondisi penerbangan. Parameter pengontrol kemudian bervariasi dengan kondisi-kondisi penerbangan. Parameter pengontrol kemudian bervariasi, namun sejumlah besar penilaian diperlukan untuk memberikan referensi yang cukup pada titik desain. Di sisi lain, teknik kontrol diperlukan untuk memberikan referensi yang cukup di sisi lain, teknik kontrol non-linear seperti inversi dinamis telah membuktikan kekuatan model pesawat non-linear. Tujuan perancangan desain untuk sudut tinggi pada sayap pesawat terbang adalah melakukan analisa dan simulasi agar memungkinkan pesawat beroperasi pada serangan sudut tinggi dengan beban kerja pilot minimal. Manfaat dan kegunaan dari desain ini adalah agar mendapat data dari simulasi dan analisa sehingga dapat diterapkan pada pesawat yang beroperasi pada serangan sudut tinggi dengan meminimalkan beban kerja pilot. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat saja. Berikut adalah beberapa bagian pada pesawat terbang. Yang pertama, electrical system, yang kedua, hydraulic system, yang ketiga, navigasi system, yang keempat, flight control system, yang kelima, ice protection, anti-sink and de-sink system, yang terakhir, cooling system atau sistem pendingin. Pitching. Jadi di dalam sistem penerbangan atau pesawat itu sendiri ada istilah pitching. Pitching merupakan gerakan mengangguk atau gerakan ke atas ke bawah nose pesawat. Gerakan pada sumbu lateral pesawat. Untuk dapat melakukan gerakan pitching, pilot menggerakkan bidang kendali utama atau primary control surface, yaitu dengan menggerakkan elevator yang terletak pada horizontal stabilizer. Perekan elevator dikenal dengan menggunakan stick control yang berada di dalam kokpit. Stick digerakkan ke depan dan ke belakang. Apabila stick digerakkan ke belakang, maka elevator up atau ke atas dan akan mengakibatkan nose pesawat bergerak ke atas. Selanjutnya, perancangan hardware dari model ini. Perancang hardware mendesain model pitch untuk sudut tinggi pada sayap pesawat terdiri dari controller, sensor kestabilan pesawat, dan GPS. Yang pertama, kita bahas tentang controller. Controller berfungsi untuk memproses dan mengolah input data dari receiver dan sensor-sensor untuk menghasilkan output pergerakan aktuator. Kontrol dasar pada pesawat terbang terdiri dari master switch, throttle, propel control, mixture control, ignition switch, tachometer, manifold, pressure, MP gauge, oli temperatur, earth gas temperatur atau AGT, HT, dan berbagai lainnya. Selanjutnya, sensor. Ada beberapa sensor secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, sensor akselerometer berfungsi untuk menentukan kedudukan benda dia berdasarkan percepatan terhadap gravitasi bumi. Di sini gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya, sensor giroskop berfungsi untuk mengatur kecepatan angular benda bergerak terhadap sumbu eksisnya. Data output sensor dapat diakses melalui komunikasi I2C International Integrated Circuit Flash model 400 kHz. G85 memiliki sensitivitas 14.375 lsb per derajat per detik dan mengukur kecepatan angular maksimum kurang lebih 2000 derajat per detik.
Yang terakhir, sensor magnetometer berfungsi untuk mengetahui kecepatan angular dari pergerakan suatu benda melalui integral pertama terhadap fungsi waktu. Nilai kecepatan angular dapat digunakan untuk mendapatkan besar sudut terbentuknya benda. Ini adalah contoh salah satu gambar sensor. Sistem pergerakannya Z, Y, dan X. Selanjutnya untuk perancang hardware ada kestabilan pesawat. Pesawat memiliki sudut pitch dan roll hasil filter complementary sensor akselerometer dan giroskop. Pada sistem pergerakan di udara, sistem akan merespon perubahan sudut pitch dan roll pesawat terhadap set point atau nilai error. Error kemudian diolah oleh controller untuk menghasilkan nilai PWM pergerakannya. Pergerakan aileron dan elevator akan memberikan perubahan nilai sudut pitch dan roll pesawat ketika mengudara. Umpan balik plan ini merupakan kedudukan pesawat setelah aileron dan elevator berubah. Seperti ini bentuk diagram bloknya. Bisa dilihat. Selanjutnya GPS. GPS adalah sebuah sistem navigasi berbasis radio yang menyediakan informasi, koordinat, posisi, kecepatan, dan waktu, ketinggian, dan informasi tambahan lainnya kepada pengguna di seluruh dunia berdasarkan perbedaan garis lintang, latitude, dan garis bujuh, longitude. Pengguna hanya membutuhkan GPS receiver untuk dapat mengetahui koordinat lokasi. Keakuratan koordinat lokasi tergantung pada tipe GPS receiver. GPS terdiri 3 bagian, yaitu satelit pemancar yang mengorbit bumi. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari. Stasiun pengendali dan pemandu di bumi, dan GPS receiver untuk menunjukkan koordinat sebuah titik 2 dimensi. Alat navigasi memerlukan paling sedikit sinyal dari 3 buah satelit untuk menunjukkan data ketinggian sebuah titik 3 dimensi. Diperlukan tambahan sinyal dari 1 buah satelit lagi. Tingkat akurasi GPS ditentukan dengan istilah GDOP, Geometric Dilution of Precision. DOP, Dilution of Precision atau GDOP adalah istilah yang digunakan dalam navigasi satelit dan geomatika untuk menentukan efek tambahan geometri satelit navigasi pada tingkat kepresisian pengukuran posisi. Ketika satelit GPS yang tertangkap oleh receiver dalam posisi berdekatan di ruang angkasa, maka nilai geometrinya lemah dan nilai DOP-nya tinggi. Saat dalam posisi berjauhan, maka nilai geometrinya kuat dan nilai DOP-nya rendah. Selanjutnya perancangan pada software. Jadi di sini dirancang software menggunakan Simulink. Dapat dilihat di sini. Ini merupakan kontrolernya dibagi menjadi analog, DAP, dan ITLI. Lihat aktuatornya. Ini aircraft dynamic model dari pesawat. Ini Diadron Gas. Seperti inilah bentuk Simulink. Dari pemodelan simulasi MATLAB untuk desain model pitch untuk sudut tinggi pada sayap pesawat terbang didapatkan beberapa karakteristik dari hasil simulasi dapat dilihat pada gambar seperti ini. Bergerak menuju kestabilan. Ada goncangan menuju kestabilan. Analisis Simulink. Sistem Linear Time Interval (LTI). Ada 3 jenis objek LTI yang digunakan untuk mengembangkan model linear, yaitu state space (SS), transfer function, dan zero pole gain. Objek LTI digunakan untuk merancang autopilot digital yang akan menggantikan autopilot analog. Sistem analog dikodekan ke objek LTI yang disebut CONTAP atau Continuous Autopilot. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat autopilot digital adalah menggunakan penahanan tanpa urutan dengan waktu sampel 0,1 detik. Perhatikan bahwa objek diskrit mempertahankan tipe steady state, transfer function, dan zero pole gain. Jelas dari plot blade di samping ini cocok dengan 3 radian per detik sehingga frekuensi setengah sampel garis hitam vertikal untuk input stick pilot dan sudut sensor serangan. Desain ini memiliki respon yang lebih buruk pada sistem analog. Seperti ini, alpha sense, stick, and sense. Bisa dilihat pada sudut 10 derajat. Disk analisa grafik. Representasi touchbin bilinear. Digunakan berbagai teknik konversi, salah satunya adalah menggunakan transformasi touchscreen. Harus jelas bahwa sistem masih tidak cocok dalam fase dari 3 radian per detik ke frekuensi setengah sampel. Transformasi touchscreen lebih baik simulasi menggunakan objek LTI karena dirancang untuk melihat bagaimana objek digunakan. Terlihat dalam subsistem, blok LTI mengambil objek LTI dari ruang.
Seperti inilah bentuk grafiknya. Menggunakan nilai radian per second. Berdasarkan blok diagram yang sudah dibuat. Selanjutnya memilih waktu sampel. Transformasi Tustin berkinerja lebih baik daripada hold order 0 dari analisis. Waktu sampel 0,1 detik nampaknya terlalu lambat bagi sistem diskrit untuk melacak kinerja sistem analog pada setengah frekuensi sampel. Mengubah desain analog menggunakan transformasi Tustin dengan periode 0,05 detik. Begini diubah menjadi 0,05 detik, dapat terlihat grafiknya, perbedaan grafiknya cukup jelas. Jadi ini selanjutnya untuk dalam membuat rancangan maka dipertimbangkan keadaan kondisi real atau keadaan dunia nyata. Saat dapat diterapkan maka perlu mengimplementasikan dalam bentuk yang akan mencakup beberapa elemen yang diperlukan yang diabaikan dalam analisis linear. Jika memilih autopilot analog yang ada di subsistem pengontrolan maka akan melihat beberapa logika untuk menghadirkan integrator dari penutupan ketika aktuator jenuh. Seperti ini bentuk simulingnya yang telah dibuat. Selanjutnya kita analisis Simulink real time pada software. Implementasi desain lengkapnya. Integrator WinUp hanyalah salah satu masalah praktis yang perlu ditangani. Lain adalah kebutuhan untuk menghilangkan sistem frekuensi tinggi alias yang bisa masuk pada titik pengukuran. Sinyal alias ini dapat dicegah dengan menentukan filter analog di depan blok sampel dan tahan ZOH yang memodelkan perangkat konverter analog ke digital (ADC) (Analog Digital Converter) yang biasanya digunakan untuk mengukur sinyal dalam aplikasi tertanam. Selain itu, filter di bagian digital autopilot beroperasi pada laju pengambilan sampel yang lebih tinggi daripada kompensator untuk memberikan sinyal terkondisi kepada kompensator. Filter analog diperlukan karena setelah sinyal diubah tidak ada cara untuk memisahkan konten frekuensi in-band yang valid dari konten analisa. Seperti ini adalah bentuk Simulink yang dibuat. Bisa dilihat. Selanjutnya sistem varian untuk varian desain. Aktuator dalam model Simulink menggunakan blok varian subsistem untuk mewakili beberapa implementasi aktuator, di mana hanya satu implementasi yang aktif selama simulasi. Dapat mengklik 2 kali blok subsistem aktuator subsistem untuk melihat implementasi aktuator yang berbeda. Untuk membuat perubahan simulasi, gunakan aktuator non-linear, bukan yang linear. Untuk melakukan ini dengan menggunakan menu konteks varian using blok varian subsystem. Perhatikan bahwa Simulink harus dihentikan untuk mengkonfirmasi ulang pemilihan aktuator. Juga harus mencatat bahwa aktuator non-linear memiliki saturasi dan posisi yang laju. Seperti ini Simulinknya dibuat. Ini untuk linear aktuator subsystem dan ini non-linear aktuator subsystem. Pembuatan kode. Jadi desain autopilot dapat diubah menjadi kode embeddable menggunakan Simulink coder. Model terpisah dari autopilot digital terbuka di bawah ini. Ini dikodekan ke dalam program mandiri berbasis host menggunakan Simulink coder dan compiler ditentukan menggunakan konfigurasi Max Setup. Hasil simulasi dapat digunakan sebagai dasar validasi untuk kebenaran fungsional kode yang dihasilkan. Dua variabel yang disebut RT-Tot dan RT-Yot akan berada di ruang kerja dan variasinya terhadap baseline simulasi dapat diplot. Perhatikan bahwa variasi secara efektif 0 untuk model ini dan host ini beberapa kompleks karena berbeda optimisasi compiler dan menggunakan variabel register perantara yang memiliki presisi tinggi. Daripada format menyimpan ganda 64 bit, variasi signifikan harus diperiksa karena dapat mengindikasikan masalah stabilisasi numerik dalam algoritma model, compiler atau bug perpustakaan runtime atau masalah lainnya. Seperti ini Simulinknya. Setelah di run akan mendapatkan grafik simulasi seperti ini. Di sini merupakan respon waktu dari sudut tinggi yang didapat dari pengontrolan pitch digital. Bisa dilihat di 0 menuju minus, naik lagi untuk mencapai kestabilan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian.
Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.